Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya kita dapat bertemu lagi bersama Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Nah, kali ini Ibu masih akan tetap membahas mengenai teks cerita fantasi. Hari ini, pertemuan kali ini, Ibu akan membahas struktur kebahasaan dari cerita fantasi. Nah, apa saja ciri kebahasaan dari cerita fantasi? Kalian harus mengetahui ciri-ciri kebahasaan dari cerita fantasi tersebut. Nah, yang pertama ada menggunakan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Contohnya, aku, dia, mereka, atau Anissa, atau nama orang lainnya bisa ya. Kita juga bisa, seperti itu. Nah, lalu yang kedua ada menggunakan kata yang berkaitan erat dengan panca indera untuk mendeskripsikan latar. Latar itu ada tempat, waktu, dan suasana. Misalkan waktunya subuh, di cerita tersebut waktunya subuh. Nah, cara mendeskripsikan dengan menggunakan kalimat panca indera bisa dengan kata berkumandangnya azan subuh, orang-orang bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Waktunya siang bisa dideskripsikan dengan kalimat seperti ini. Siang itu terik, aku bisa merasakan keringatku mengucur di dahi. Nah, itu kan cerapan panca indera perasa yang tadi Ibu contohkan. Azan subuh itu menggunakan cerapan panca indera mendengar, seperti itu. Yang selanjutnya adalah penggunaan pilihan kata yang berkaitan dengan makna kias dan makna khusus. Nah, di sini makna kias itu adalah makna yang bukan sebenarnya, seperti majaz, seperti itu ya. Contohnya meja hijau. Jika di kenyataan ada meja yang berwarna hijau, nah di makna kias meja hijau itu artinya adalah persidangan. Lalu ada lagi banting tulang. Nah, kata banting tulang, nyataannya itu adalah membanting tulang. Jika di makna kias, banting tulang akan diartikan sebagai ja dengan sangat keras, seperti itu. Lalu ada juga tulang punggung. Nah, tulang punggung ini jika di kenyataannya yaitu adalah tulang yang ada di punggung, di belakang ya, tulang punggung. Nah, jika di makna kias, tulang punggung itu adalah digambarkan sebagai ayah ya, atau siapa yang mencari nafkah di dalam keluarga. Itu adalah tulang punggung, seperti itu. Makna khusus contohnya seperti apa? Misalkan melihat itu adalah makna umum. Makna khususnya melihat itu ada menatap, mengamati, lalu memandang, seperti itu ya. Menatap itu melihat kan, hanya saja caranya melihat dengan jarak dekat. Lalu memandang juga itu melihat kan, hanya saja caranya dari jarak jauh. Sebetulnya sama melihat, tapi makna khususnya pasti berbeda-beda, bagaimana tergantung caranya, seperti itu. Lalu ada juga makna umum dari membawa. Nah, membawa itu adalah makna umum. Makna khususnya menjinjing. Ya, itu sama saja dengan membawa. Memikul itu sama juga dengan membawa. Lalu menggendong itu sama membawa. Tapi tergantung caranya. Tergantung caranya seperti apa, seperti. Nah, lalu yang selanjutnya menggunakan kata hubung atau kata sambung, atau yang bisa kita sebut juga dengan konjungsi yang menunjukkan urutan waktu. Seperti apa contohnya? Kemudian, sementara itu, belum, ketika itu, dan lain-lain. Nah, lalu yang selanjutnya ada menggunakan kata atau ungkapan keterkejutan. Nah, tujuannya apa? Untuk memulai masalah. Bisa menggunakan kata tiba-tiba, misalnya, tiba-tiba petir datang bergemuruh, atau tiba-tiba angin datang dengan kencangnya menggulung desa tersebut. Bisa seperti itu. Lalu yang terakhir ada menggunakan dialog atau kalimat langsung. Nah, di sini Ibu akan jelaskan secara rinci agar anak-anak paham ya. Nah, dari katanya sudah dialog, berarti dialog itu percakapan, atau bisa disebut juga dengan kalimat langsung.
Nah, kalian harus mengetahui bahwa kalimat langsung itu adalah ujaran yang diucapkan secara langsung. Biasanya cirinya ditandai dengan adanya tanda petik. Seperti itu. Contohnya, balikan rotiku, bentak Yuda. Misalkan seperti itu. Nah, kembalikan rotiku itu di situ ada tanda petik. Ya. Nah, itu adalah kalimat langsung. Sebetulnya kalimat langsung juga ada lawannya, yaitu adalah kalimat tidak langsung. Kalau kalimat tidak langsung, kalimat yang tidak menggunakan ujaran secara langsung. Kita gunakan contoh yang tadi, kembalikan rotiku, bentak Yuda. Nah, jika menjadi kalimat tidak langsung, menjadi berbeda. Seperti ini contohnya. Yuda membentak agar rotinya segera dikembalikan. Seperti itu. Itu kalimat tidak langsung dan tentu saja tidak menggunakan tanda petik, berbeda dengan kalimat langsung. Kalian bisa bedakan kan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung? Nah, kalau misalkan kalian sudah bisa membedakan, berarti kalian sudah paham apa yang Ibu sampaikan. Jika kalian ada yang tidak mengerti, nanti boleh ditanya di sesi tanya jawab. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan contoh atau analisis dari kaidah kebahasaan teks cerita fantasi melalui teks nanti yang akan Ibu jelaskan itu. Semoga anak-anak paham ya. Baik, kita simak contohnya dengan seksama agar anak-anak bisa paham ciri dari kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Selamat menyimak. Baik, kali ini ada penggalan teks dari cerita fantasi. Kita akan analisis bersama-sama. Yang pertama tadi menggunakan kata ganti. Kita lihat di sini apakah ada kata ganti. Nah, kata gantinya Putri Kemala. Tadi nama orang ya, lalu iya. Itu kata ganti. Lalu yang kedua, menggunakan kata yang berkaitan erat dengan panca indera untuk mendeskripsikan latar tempat, waktu, dan suasana. Baik, di sini kita lihat apakah ada latar? Ada. Nih. Langit yang gelap tanpa ditemani bintang-bintang. Sudah jelas ini adalah latar waktu. Sudah jelas juga di sini ada langit yang gelap. Langit yang gelap, ini langit yang gelap itu adalah malam hari. Kita cari lagi, ada nih kesedihan hati. Kesedihan hati itu adalah latar suasana. Lagi sedih. Jadi kesedihan hati adalah latar suasana. Baik, lalu yang selanjutnya ada lagi tidak? Ada lantai yang beralaskan permadani merah serta gemerlap lampu. Nih, ini adalah latar tempat. Jelas ya? Lalu yang selanjutnya ada penggunaan pilihan kata yang berkaitan dengan makna kias dan makna khusus. Kita cari makna kias. Nah, ketemu. Mengobati luka hatinya. Ini jelas makna kias. Karena hati tidak bisa diobati dengan obat dari kenyataannya, ya. Lalu kita cari makna khusus. Nah, ketemu menatap. Makna khusus dari menatap, makna umumnya adalah melihat. Menatap adalah makna khusus dari melihat, ya, tadi contohnya Ibu berikan. Lalu yang selanjutnya, menggunakan kata sambung urutan waktu. Atau kata hubung ya, kata hubung atau bisa disebut juga dengan konjungsi. Kita cari apakah ada. Nah, ada. Akhirnya.
kata, hubung, urutan waktu. Tulisannya terbaca ya. Lalu yang selanjutnya menggunakan kata ungkapan keterkejutan. Tadi gunanya untuk memulai masalah. Di sini tadi contohnya Ibu memberikan contoh kata tiba-tiba. Apa di sini ada tiba-tiba? Nah, ada guys. Nah, aku pakai guys. Nah, ada ya. Tiba-tiba. Kita tarik ke sini. Tiba-tiba itu adalah tadi kata atau ungkapan keterkejutan. Maaf seperti ini ya. Lalu yang selanjutnya ada menggunakan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, kalimat langsung adalah ujaran secara langsung. Di sini ditandai dengan atau ciri-cirinya mempunyai tanda petik. Tanda petik di sini, nah ada. Mohon maaf Tuan Putri, angin semakin kencang. Sepertinya hujan akan turun. Apa tidak sebaiknya Tuan Putri masuk ke kamar? Kata pelayan itu. Nah, kita tarik, kita tandai itu adalah kalimat langsung. Baik, contohnya seperti itu penggalan dari teks cerita fantasi. Semoga anak-anak bisa menganalisis teks cerita fantasi yang lain. Kita balik lagi ke pembahasan. Baik, itu tadi contoh dari analisis kaidah kebahasaan cerita fantasi. Semoga anak-anak paham dan bisa mengaplikasikannya atau mencari contoh lain dari teks atau mencari ciri kebahasaan dari teks yang lain selain teks yang Ibu berikan. Pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Semoga anak-anak selalu sehat. Maaf jika ada salah kata. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.